Nama saya Idesa Nyoman Pujiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2023. LPTK saya adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Ini adalah kartu mahasiswa saya. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 saya melaksanakan praktik pembelajaran PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2023. Siap diri. Aturan pengenjali umat. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kalian semua dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase dan selalu mendapatkan kesehatan yang baik ya. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Semua hadir ya. Terima kasih. Semua hadir berarti semua dalam keadaan sehat dan terus mendapatkan kesehatan dari Ide Sang Hyang Widi Wase. Semua sudah hadir, terima kasih. Untuk piket hari ini, siapa yang tadi piket? 3 orang lagi mana? Masa 3 orang? 3 orang ya? Iya, terima kasih sudah melaksanakan piket sehingga kelas kita ini juga sudah rapi. Ya, berarti kalau rapi itu menambah kenyamanan kita dalam pembelajaran. Apakah kalian sudah melaksanakan Trisandi untuk hari ini? Siap. Iya, bagus sekali. Trisandi itu wajib kita laksanakan 3 kali dalam sehari. Karena kita umat Hindu ada Trisandi, Tri artinya 3 ya. Itu artinya kita 3 kali melaksanakannya dalam 1 hari. Kalau agama lain ada juga yang sampai 5 kali, ada juga yang 1 kali. Nah, itu kan itu sudah tergantung agamanya masing-masing ya. Nah, sebelum pembelajaran seperti biasa, kegiatan apapun yang kalian lakukan sebelumnya itu pasti harus berdoa. Siapa yang bertugas membaca doa untuk hari ini? Ya, silakan. Berdiri. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk doa. Om Swastiastu. Om Pramo Dewi Saraswati. Wajeberua Jinyawati. Inam Awin Yanwati. Ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati, Sang Yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau melancarkan kekuatan rohani, mencerdaskan pikiran dan melindungilah hamba selama-lamanya. Om Santi 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 Om. Silakan doa. Terima kasih juga sudah berdoa itu untuk kita semua, supaya kita selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Apapun yang kita kerjakan, kegiatan apapun yang kita laksanakan, supaya mendapat lindungan dari Ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, sebelum ke materi kita hari ini yaitu dasar-dasar dan tujuan ianya. Nah, sebelum itu, minggu lalu kita sudah dalam pelajaran materi
materi yoga. Setelah itu kita sekarang dalam materi yadnya dalam Mahabharata, yaitu dasar-dasar dan tujuan yadnya. Ada yang sudah tahu kata yadnya? Atau sudah sering mendengar yadnya? Atau belum sama sekali? Siapa yang sudah tahu pokok bahasan kemarin? Tidak ada ya? Nah, sekarang dasar-dasar dan tujuan yadnya. Apa itu dasar-dasarnya kita beriadnya di rumah itu? Ataupun tujuannya? Apa tujuan kita? Kenapa kita harus beriadnya? Dasarnya apa kita melaksanakan yadnya juga? Ada yang tahu? Belum ya? Kalau gitu, sebentar Ibu jelaskan. Kita membentuk kelompok dulu ya. Silakan membentuk kelompok, boleh ya 8 atau 6 orang boleh ya. Silakan dibagi 4 saja. Nggak boleh baginya di halaman. Nah, sambil kalian membentuk kelompok, sambil membentuk kelompok, tapi sebentar Ibu putarkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu dasar-dasar dan tujuan yadnya. Sampai kalian menyimak video, kalian catat sedikit apa-apa yang ada di video tersebut. Apa-apa yang ada di video, dan lagi sebentar dipresentasikan ya. Simak baik-baik videonya ya. Sebuah persembahan suci yang dilaksanakan atas dasar-dasar tulus ikhlas kehadapan Sang Pencipta beserta unsur-unsur semesta lainnya merupakan sebuah perwujudan dari pelaksanaan upacara yadnya. Dalam bahasa Sanskerta, kata yadnya berakar dari kata yaj yang berarti memuja, mempersembahkan atau sebuah korban suci. Pelaksanaan upacara yadnya di Bali berpedoman pada beberapa kitab, di mana salah satu di antaranya adalah kitab Manawa Dharma Sastra yang berbunyi, kalau ia telah membayar 3 macam hutangnya, yaitu kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir itu tanpa menyelesaikan 3 macam hutangnya, maka akan tenggelam. Jadi pada dasarnya setiap manusia yang terlahir ke dunia ini pastilah membawa hutang yang harus ia bertanggungjawabkan dan ia bayar pada kehidupannya sekarang, di mana hutang itu terdiri dari 3 jenis yang disebut dengan trirena. Yang pertama adalah dewarna, yaitu hutang hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa beserta para dewa berkat anugerah penciptaan dan memberikan kita hidup. Yang kedua adalah vitarana, yaitu hutang kepada para leluhur, baik yang sudah mendahului kita maupun orang tua kita yang masih hidup. Kita sangat berhutang kepada para leluhur karena beliau telah menghidupi kita, merawat, mendidik, mengasuh mulai sejak dalam kandungan hingga kita menjadi dewasa. Yang ketiga yaitu resirna, adalah hutang kepada para resi, para pendahulu kita yang telah menerima wahyu Tuhan berupa Weda, sehingga kita dapat memahami ajaran agama, maupun juga kepada para sulinggi yang telah mensucikan kita.
Jadi karena adanya hutang inilah, maka kita harus melaksanakan upacaranya untuk dapat menebusnya. Terdapat 5 jenisnya atau yang disebut dengan pancayanya, di antaranya dewayanya, pitrayanya, resiyanya, manusayanya, dan butayanya. Melalui pancayanya, maka dewarna akan dapat dibayar dengan dewayanya dan butayanya. Pitrarna dibayar dengan pitrayanya dan manusayanya, sedangkan resirna dibayar dengan resiyanya. Begitulah selanjutnya pengamalan dan pelaksanaan upacara pancayanya tetap dilaksanakan di Pulau Bali hingga kini dan seterusnya. Jadi dengan pelaksanaan upacaranya, maka kualitas hidup sebagai seorang manusia yang terlahir di dunia ini menjadi lebih mulia. Karena pelaksanaan upacaranya juga memiliki tujuan sebagai berikut. Sebagai pensucian diri, untuk dapat mencapai kebahagiaan, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita haruslah suci. Tanpa kesucian itu, maka mustahil keharmonisan dan kebahagiaan itu akan dapat terwujud. Sehingga melalui upacaranya, maka kita dapat mensucikan diri dan juga alam lingkungan kita. Dapat meningkatkan kualitas diri. Setiap kelahiran manusia pasti akan selalu disertai oleh karma wasananya masing-masing, sehingga sejatinya dalam kehidupan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jiwa, sehingga selanjutnya dapat melaksanakan perbuatan baik sebagai cara untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang manusia. Sarana menghubungkan diri dengan Tuhan melalui sebuah persembahan dan pelaksanaan upacaranya, maka itu akan menjadikan sebuah jalan untuk kita dapat menghubungkan diri ke dalam Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Perwujudan rasa syukur dan ungkapan terima kasih. Manusia memiliki cipta rasa dan kasa, maka dengan olah rasa yang baik akan menjadikan motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk lupa akan kata bersyukur dan lupa akan berterima kasih kepada Sang Pencipta melalui wujud rasa bakti dengan jalan persembahyangan. Persembahan yang dilakukan. Sudah ya? Itu tadi video tentang pembelajaran kita, yaitu dasar-dasar dan tujuan lainnya. Tadi kalian sudah simak video tersebut. Ya, sekarang coba sudah dicatat tadi yang penting-penting? Sudah. Ya, sambil mencatat lagi, silahkan dulu catat lagi sedikit. Lagi sebentar akan dipresentasikan untuk video tadi. Sudah? Kelompok siapa dulu? Yang pertama? Angkat tangannya. Ya, silakan. Ya. Jadi manusia sejak masih lahir sudah memiliki 3 hutang utama, dan di hutang tersebut disebut dengan trirena. Trirena tersebut memiliki 3 cakupan, yaitu dewa rena, yaitu hutang hidup kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau kepada para dewa. Yang kedua yaitu pitra rena, di mana pitra rena itu adalah hutang hidup yang harus dibayarkan kepada para leluhur. Yang ketiga yaitu resi rena, yaitu hutang hidup yang harus dibayarkan kepada para maharesi. Iya. Jadi dasar-dasar kita melaksanakannya itu karena adanya 3 hutang yang manusia miliki semenjak dari lahir, yang disebut tadi apa? Trirena. Ada lagi? Ya, silakan.
Ya, silakan. Kesimpulan Dewa Rene yaitu hutang hidup kepada Sang Hyang Widi yang telah menciptakan alam semesta termasuk diri kita. Untuk semua ini wajib kita bayar dengan yajna dan melaksanakan dharma. Buddha yajna dilakukan untuk memelihara alam lingkungan sebagai tempat kehidupan semua makhluk. 2. Resi Rene yaitu hutang kepada para resi yang mengorbankan kehidupannya sehingga dapat memberikan pencerahan kepada manusia melalui ajaran-ajaran sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Resi Rene dilunasi dengan melaksanakan resi yajna. 3. Pitra yajna Pitra Rene yaitu hutang kepada orang tua dan leluhur. Leluhur dan orang tua sangat memiliki peranan besar atas kehidupan kita saat ini. Karma leluhur dan orang tua berpengaruh terhadap keberadaan setiap orang. Paling tidak kelahiran kita di dunia karena adanya leluhur dengan orang tua. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban untuk membalas hutang tersebut. Membayar hutang kepada orang tua dan leluhur dilakukan dengan pitra yajna dan manusia yajna. 4. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, Sang Hyang Widi menciptakan alam dengan segala isinya untuk memutar kehidupan. Sekecil apapun ciptaannya memiliki fungsi tersendiri dalam kehidupan ini. Dewa, asura, manusia, binatang, tumbuhan, bulan, bintang, bahkan bakteri dan kuman pun semuanya memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam memutar kehidupan ini. Alam dengan segala isi memiliki keterkaitan dengan dan ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian alam semesta mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk ikut menciptakan keharmonisan kehidupan. Sama ya. Ini untuk dasar-dasar dan tujuan. Maksudnya kita mau tujuannya. Yang tadi sudah ini kelompok ini dasar-dasar. Ya ada apa sama ini juga yang tadi disimak itu tentang dasar-dasar pelaksanaan ya. Nah, yang kedua kan ada tujuan. Ada yang sudah mencatat sedikit tentang tujuan. Ya, silakan. Tujuannya adalah yang pertama untuk penyucian. Untuk mencapai kebahagiaan maka hidup ini terus suci. Dapat kesucian sangat mustahil keharmonisan dan kebahagiaan itu dapat tercapai. Pribadi dan jiwa manusia dalam aktivitas setiap hari berinteraksi dengan sesama manusia dan alam lingkungan akan saling berpengaruh. Nah, sifat satwam, rajas dan tamas. Orang akan saling mempengaruhi, demikian juga guna. Alam akan mempengaruhi manusia untuk mencapai kebahagiaan, maka manusia harus memiliki imbangan guna satwam yang tinggi. Pribadi dan jiwa manusia harus dibersihkan dari guna rajas dan guna tamas. Melalui yajna kita dapat menyucikan diri dan juga menyucikan lingkungan alam sekitar. Jika manusia dan alam memiliki tingkatan guna satwam yang lebih banyak, maka keharmonisan alam akan terjadi. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri. Sejak kelahiran manusia selalu disertai oleh karma wasana. Demikian pula setiap kelahiran bertujuan untuk meningkatkan kualitas jiwa Atman, sehingga tujuan tertinggi yaitu bersatunya Atman dengan Brahman atau Ijam dengan dapat tercapai. Ya, itu juga salah satu tujuan kenapa kita melaksanakan yajna. Ada lagi? Ya, silakan. Yang ketiga, agar perputaran roda kehidupan ini berjalan dengan harmonis, maka peranan manusia sangat penting. Jika manusia dalam melakoni hidup penuh keserakahan dan mengabaikan prinsip-prinsip dharma, maka kehancuran pasti terjadi. Hanya dengan jadinya keharmonisan alam dapat tercipta. Jadinya menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama yang tinggi, manusia dengan sesamanya, dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Itu juga salah satu dari tujuannya. Ada lagi? Ya, silakan. Yang keempat, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang Widi menciptakan alam dengan segala isinya untuk memutar kehidupan. Sekecil apapun ciptaannya, memiliki fungsi tersendiri dalam kehidupan ini. Dewa, asura, manusia, binatang, tumbuhan, bulan, bintang, bahkan bakteri dan kuman pun semuanya memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam memutar kehidupan ini. Alam dengan segala isinya memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian alam semesta mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi
kehidupan. Ya, terima kasih semua presentasi dengan baik dan menyimak tentang video tadi, yaitu dasar-dasar dan tujuan pelaksanaan yajna. Tadi kan sudah ada dasar-dasarnya, yaitu karena kita punya hutang ya. Dasarnya manusia mempunyai hutang semenjak dari lahir, yang disebut dengan trirena. Itu 3 hutang kita. Salah satunya itu kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, karena sudah memberikan kita kehidupan. Yang kedua apa? Fitra Rena, ya, itu hutang kepada para leluhur. Walaupun kita kadang tidak tahu leluhur itu siapa saja, tapi kita harus juga membayar hutang, karena mereka juga yang menyebabkan kita ada. Yang terakhir, Resi Rena kepada para resi. Itu dasar-dasarnya. Jadi kalian kan sekarang tahu kenapa kita melakukan yajna, apa dasarnya. Supaya kita tahu juga dasarnya apa ya. Supaya tidak seperti bahasa Balinya, anak kini kuning, kadang kini, kadang gitu. Itu biasanya ya, kalau di bahasa Bali ada apa namanya, kuning saja ya. Di samping dasar-dasarnya ada juga tujuannya tadi. Salah satu tujuannya apa tadi? Untuk penyucian diri. Lagi? Meningkatkan kualitas diri. Iya, meningkatkan juga kualitas diri. Terus lagi? Keharmonisan. Itu jelas ya. Keharmonisan itu sudah pasti itu tujuan kita melaksanakan yajna. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, mungkin kalian ada yang belum paham sekali, ya ibu ulang, kalian simak, ibu akan ulang sedikit tentang yajna dalam Mahabharata, yaitu dasar-dasar dan tujuan pelaksanaan yajna. Di sini dasar-dasar pelaksanaan yajna. Pelaksanaan yajna tidak hanya begitu saja dilaksanakan oleh umat Hindu, akan tetapi yajna yang dilaksanakan sesungguhnya memiliki dasar yang kuat ya, baik yang berupa sabda suci Tuhan maupun ajaran Smriti. Yang menjadi pokok dasar dilaksanakan yajna adalah sesuai dengan sastra suci Weda yang merupakan wahyu Tuhan. Nah, ini dasar-dasar pelaksanaan yajna. 3 hutang yang dibawa sejak lahir. Nah, seperti kita tahu tadi di video juga sudah ada 3 hutang kita yang dibawa sejak lahir, yaitu disebut Trirena, Dewa Rena, Fitra Rena, dan Resi Rena. Dewa Rena, hutang hidup kepada Hyang Widi. Itu sudah yang pertama ya. Kita harus berterima kasih kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, karena berkat beliau yang memberikan kita kehidupan. Yang kedua, Resi Rena, yaitu hutang kepada para resi yang mengorbankan kehidupannya sehingga dapat memberikan pencerahan kepada manusia dengan ajaran-ajarannya. Dan yang ketiga itu Fitra Rena, yaitu hutang kepada orang tua. Nah, yang paling dekat itu hutang kepada orang tua ya, itu juga termasuk Fitra Rena.
kita pasti berhutang kepada orang tua. Berasa nggak kita berhutang kepada orang tua? Berasa. Ya, karena kita sudah dilahirkan ke dunia, diberikan kehidupan yang layak, disekolahkan, maka dari itu kita juga harus berterima kasih kepada orang tua. Itu dasar-dasarnya. Nah, sedangkan ini untuk tujuannya. Yang pertama untuk penyucian diri, ya tadi sudah disebutkan. Untuk penyucian diri itu kita juga harus suci lahir dan batin. Tidak boleh ada pikiran yang jelek atau negatif, ya. Yang kedua untuk meningkatkan kualitas diri. Tadi yang untuk meningkatkan kualitas diri apa itu keterangannya? Yang untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi siapa yang tadi? Ya, coba tanyakan. Setiap kelahiran manusia selalu sedaya oleh karma wasana. Demikian pula setiap kelahiran bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri, jiwatman, sehingga tujuan tertinggi yaitu bersatunya Atman dan Brahman. Brahman, Atman, Ayam dalam kecaman. Iya, itu sudah keterangannya, ya. Yang keempat itu untuk menciptakan, tiga ya, maaf, sebagai sarana menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Itu sudah jelas ya. Kita berliannya salah satunya pasti kita bisa menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan jalan apa, misalnya sembahyang, makan di rainan-rainan tertentu. Kita kan berdoa itu menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang nomor 4 untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Tampaknya itu kadang-kadang kehidupan kita tidak harmonis. Terkadang timbul saja pikiran-pikiran yang negatif. Maka dari itu kita harus menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kelima, perputaran roda kehidupan berjalan dengan harmonis, maka peranan manusia sangat penting. Nah, perputaran roda kehidupan pasti ini dijalankan oleh manusia. Dalam menjalankan perputaran roda ini, kita juga semua harus dalam keadaan pikiran yang bersih dan suci. Ya, itu tujuan dan dasar-dasar pelaksanaan dari yagnya. Ada yang tanyakan lagi? Ya, Tidak. Ya. Kalau sudah, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba kita simpulkan sekarang pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau KD kita hari ini yaitu mengetahui dasar-dasar dan tujuan yagnya. Coba sedikit yang tadi. Untuk dasar-dasar, ya silakan. Dasar-dasar pelaksanaan yagnya. Mengenai 3 hutang yang dibawa sejak lahir disebut dengan Trirana, yang bagian-bagiannya adalah Dewarana, Pitrana, dan Resirana. Dewarana yaitu hutang hidup kepada Yang Widi yang telah menciptakan alam semesta termasuk diri kita. Resirana yaitu hutang kepada para rasi yang mengeluarkan kehidupannya sehingga dapat memberikan pencerahan kepada manusia melalui ajaran-ajarannya, sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Resirana dilunasi dengan partner resiyaknya. 3. Pitrana yaitu hutang kepada orang tua dan leluhur. Leluhur dan orang tua sangat memiliki peranan besar atas kehidupan kita saat ini, karena leluhur dan orang tua berpengaruh terhadap keberadaan setiap orang. Paling tidak kelahiran kita di dunia karena adanya leluhur dan orang tua. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban untuk membalas hutang tersebut. Membayar hutang kepada orang tua dan leluhur dilakukan dengan fitrah dan nafsu.
Terima kasih untuk kesimpulannya. Kita sudah menyimpulkan tadi. Nah, untuk selanjutnya masih di kelompok ya. Kita evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Lagi sebentar Ibu akan bagikan LKPD ya. Evaluasinya yaitu menjelaskan dasar pelaksanaannya dan menjelaskan tujuan pelaksanaan IAD-nya. Boleh silahkan ambil kertasnya. Ambil kertas untuk menjawab soal-soal.
Sudah ada yang menjawab? Kalau belum, Ibu pakai tugas saja ya. Pakai tugas di rumah karena waktunya juga sudah mau habis. Tadi kesimpulan sudah. Terus di rumah nanti ingat menjawab di LKPD. Bisa lihat kalian LKPD-nya. Menjawab secara berkelompok juga ya. Kerjakan di rumah kelompoknya masing-masing. Minggu depan dibawa ke sekolah. Nanti Ibu periksa. Ada yang tanyakan lagi? Karena tidak ada dan waktunya juga sudah habis. Nah, untuk kesimpulan tadi, tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui atau bisa menjelaskan dasar-dasar dan tujuan ianya. Apa yang harus kita lakukan dengan tujuan ataupun dasar-dasar, jadinya kita sudah tahu. Dan ingat, untuk pelajaran ianya hari ini sudah selesai. Minggu depan kita pembahasan materi baru yaitu moksa ya. Tapi ingat tugasnya harus dibawa. Nah, kembali tempat duduk semula. Sampai di sini ya. Ya, untuk kapal sakit. Siap diri. Ngagurang para sandi. Om Sandi 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 Om. Terima kasih. Kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih.